Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleha Bu Guru? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dan persen. Namun sebelum itu, mari kembali kita mengingat apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, dan 5/7. Sedangkan bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Contoh 0,1, 0,3, 0,25, 0,57, dan seterusnya. Sekarang mari kita pelajari cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Terdapat dua cara untuk mengubah sebuah pecahan biasa menjadi desimal. Cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, dan 1000. Jadi, masing-masing pecahan harus kita rubah ke dalam kelipatan 10. Contoh 5/10 sama dengan 0,5. Pecahan ini telah memiliki penyebut bilangan 10, sehingga bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk desimal 0,5. Karena 10 memiliki 0 satu angka, maka kita menuliskan angka 5 tepat satu angka di posisi setelah koma, jadi 0,5. Sedangkan cara kedua adalah menggunakan pembagian bersusun. Contoh 5/10. Maka bisa kita gunakan pembagian bersusun atau yang kita kenal dengan istilah bagi kurung. 5 dibagi 10. Karena nilai asli dari 5 dibagi 10 itu tidak bisa, maka kita meminjam 0 untuk menambahkan angka 50, sehingga juga menuliskan angka 0 di atas pembagian kurung. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5, 5 dikali 10 sama dengan 50, 50 dikurang 50 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0,5. Maka bentuk desimal untuk pecahan 5/10 adalah 0,5. Berikutnya adalah soal ketika bentuk pecahan tidak memiliki penyebut kelipatan dari 10. Contohnya 3/4. Ketika kita akan mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal, maka kita harus memperhatikan nilai penyebutnya. Nilai penyebut di sini adalah 4. Kita harus mencari angka yang bisa dikalikan dengan angka 4 dan menghasilkan penyebut bilangan 100. Maka diperoleh nilainya adalah 4 dikali 25 sama dengan 100. Jika penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga harus diikuti dengan perkalian 25. 3 dikali 25 sama dengan 75, 4 dikali 25 sama dengan 100, maka pecahan 75/100 diubah ke dalam desimal menjadi 0,75. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perlu diketahui bahwa bilangan persen adalah bilangan suatu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Persen berasal dari bahasa Latin yang akhirnya per 100, sehingga persen merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Contoh, ketika bentuk pecahannya 2/100, itu menunjukkan bentuk persennya adalah 2%. Untuk bentuk pecahan 10/100, maka menunjukkan bentuk persen dari 10%. Yang ketiga, 25/100 merupakan bentuk persen dari 25%. 50/100 merupakan bentuk pecahan dengan bentuk persen menjadi 50%. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan 2/5 menjadi persen. Pecahan ini belum berbentuk per 100, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah penyebut menjadi penyebut dengan nilai bilangan 100. 2/5 akan diubah penyebutnya menjadi 100, maka harus dikalikan dengan 20.
Karena penyebut akan kita kalikan 20, maka pembilang juga harus kita kalikan 20. 2 kali 20 sama dengan 40, 5 dikali 20 sama dengan 100. 40 per 100 diubah ke dalam bentuk persen menjadi 40%. Mari kita lihat contoh lainnya. Contoh berikut ini adalah bilangan 5 per 10, 1 per 25, dan 3 per 50. 5 per 10 belum dalam bentuk penyebut bilangan 100. Maka kita cari 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, dikali dengan 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. 10 kali 10 sama dengan 100. 50 per 100 dibentuk ke dalam persen menjadi 50%. Berikutnya ada dua soal yang harus dikerjakan, yaitu pecahan 1 per 25 dan 3 per 50 yang harus kalian ubah ke dalam bentuk persen. Demikian pembelajaran bersama Bu Guru, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.